Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bu Kori akan melanjutkan materi terkait dengan sistem pengolahan reka medis, tetapi pada kegiatan belajar hari ini kita akan lebih fokus kepada subsistem, assembling, analisis, dan coding. Nah, seperti apa sih gambaran dari kegiatan assembling? Jadi, teman-teman mahasiswa mungkin yang kemarin sudah pernah melakukan kegiatan praktek kerja lapangan ya. Nah, itu bisa melihat bahwa kegiatan assembling ini sebenarnya gambarnya adalah, kita itu melakukan suatu kegiatan penataan ya. Penataan berkas rekam medis. Kalau lihat dari gambar ini ya, ini seorang petugas yang baru menata, mengurutkan, merakit ya, berkas rekam medis karena memang pada kasus rumah sakit ini, rumah sakit tersebut masih menggunakan, model yang manual, manual rekam medis ya, sehingga memang ada proses penataan. Kemudian selain dari kegiatan penataan ini kan ternyata ada kegiatan atau fungsi dari assembling yang lainnya. Kita juga harus memastikan apakah memang item atau informasi yang ada di dalam rekam medis ini memang sudah diisi lengkap oleh para dokter dan profesional pemberi asuhan lain. Kita juga memastikan apakah memang formulirnya itu sudah tersedia, dia itu sesuai dengan kasus dari si pasien tersebut ya, itu juga merupakan tanggung jawab dari si petugas assembling. Nah, kemudian bagaimana, perubahan yang terjadi di era digitalisasi teknologi ini? Nah, ternyata kegiatan assembling ini sudah beralih ya, sudah beralih ke dalam proses elektronik ya. Jadi fungsi assembly yang awalnya itu merakit karena dia sudah disimpan di dalam rekam medis elektronik, berarti nggak perlu kita rakit ya. Ada efisiensi proses kegiatan assembling ketika rumah sakit tersebut sudah menerapkan rekam medis elektronik. Atau kegiatan yang tadi kita melakukan, analisis ya, menganalisis kelengkapan dari isi rekam medis pasien yang awalnya kita hanya melihat dari yang ada di dalam kertas ini, kemudian kita berubah tinggal mencatat aja, sudah ada nih, fitur terkait dengan kegiatan analisis. Kita tinggal mengentrikan saja mana formulir yang belum lengkap, sehingga nanti informasi ketidaklengkapan itu akan menjadi suatu pesan ya, alert kepada dokter, kepada perawat, atau kepada profesional pemberi asuhan lain, ini loh ada PR, rekam medisnya ada yang masih belum lengkap. Atau kita juga bisa melakukan suatu pengembangan aplikasi ya dengan model decision support system. Ya, jadi ketika sistem itu apa namanya, dokter atau PPA itu belum mengisi rekam medis, maka ya kita tidak bisa masuk ke proses berikutnya, misalnya demikian ya. Atau misalnya ternyata, di situ untuk yang, pendukung keputusannya adalah ketika dokter itu menuliskan, diagnosis misalnya ya, diagnosisnya misalnya terkait dengan apa namanya, kehamilan, misalnya seperti itu ya, kasus kehamilan ANC misalnya ya. Kok ternyata di sini formulirnya yang diisi itu malah formulir bukan yang ANC, ternyata yang di sini adalah yang diisi formulir THT. Maka nanti sistem di sini juga bisa memberikan suatu bukan ini loh formulirnya, kan nanti ada pilihan fitur ya, mungkin sudah disimpan tapi itu nggak sesuai. Nah, ini harusnya nggak bisa, misalnya demikian ya. Jadi, apa namanya, dengan adanya pengembangan elektronik ya, berbasis elektronik dan teknologi informasi di era digitalisasi ini memang cukup sangat membantu peran kita sebagai PMIK untuk memudahkan ya di dalam proses pengolahan rekam medis. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih sebenarnya tugas pokok dari si petugas assembling ya. Jadi tugas pokok dari kegiatan assembling ini adalah merakit kembali. Ya, jadi kita itu merakit kembali, kita itu menata, kita itu mengurutkan formulir rekam medis sesuai dengan kronologi penyakit pasien. Ya, jadi di sini sudah ada suatu regulasi, suatu aturan ya, atau suatu prosedur tetap ya, atau panduan yang memang mengatur. Harusnya rumah sakit sudah memiliki regulasi itu ya. Jadi ada aturan bagaimana cara kita mengurutkan rekam medis ketika memang rumah sakit tersebut masih menerapkan model rekam medis yang manual. Kemudian bagaimana juga nanti ketika rekam medis ini sifatnya adalah dia elektronik ya. Bagaimana nanti ketika
sistem itu ya, misalnya nanti mati listrik ya kan, mati listrik gensetnya nggak bisa meng-hire, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh si dokter tersebut? Apakah proses pelayanan tidak dicatat? Nah, itu kan nggak mungkin juga ya. Jadi harus ada, payung kebijakan yang memayungi juga bagaimana ketika ada, apa namanya, ada masalah ya, baik itu terkait dengan listrik, baik itu terkait dengan sinyal ya, ketika proses pelayanan itu berlangsung dan teknologi tidak bisa mendukung. Nah, itu juga harus dipastikan ya bagaimana, strategi dari rumah sakit tersebut. Kemudian meneliti kelengkapan data ya, tadi ya kita itu nggak cuma merakit aja, tapi kita juga memastikan bahwa informasi atau data di dalam formulir rekam medis ini sudah sesuai dengan kasusnya. Tadi contohnya dia kasus terkait dengan ENC kok ngisinya di THT, nah itu kan nggak sesuai ya. Atau misalnya kita berbicara terkait dengan proses persalinan ya. Ibunya melahirkan, kok formulirnya hanya formulir ibu aja, nggak ada formulir identifikasi bayi baru lahir, nggak ada cap kaki bayi. Nah, itu harusnya dilengkapi. Ya, harusnya dilengkapi. Kita kembalikan lagi nanti kepada perawat atau kepada apa namanya? Dokter ya yang memang belum mengisi tersebut. Yang ketiga di sini adalah mengendalikan penggunaan nomor rekam medis ya. Ini kalau memang masih modelnya yang dia nomor rekam medisnya belum terotomatisasi. Tapi kalau sudah terotomatisasi melalui sistem, kita tidak perlu mengendalikan ya, karena semuanya sudah diatur melalui sistem. Yang keempat adalah mengendalikan rekam medis yang belum lengkap. Nah tadi, kalau kita menemukan ada rekam medis yang belum lengkap, ya berarti tanggung jawab kita dong untuk mengendalikan ya, bagaimana nanti upaya kita untuk memastikan bahwa rekam medis ini pasti akan diisi oleh dokter, karena itu adalah suatu kewajiban dokter. Dan kita juga mendistribusikan dan mengendalikan penggunaannya untuk kepentingan apapun, baik itu untuk kepentingan riset, baik itu untuk kepentingan asuransi ya, baik itu kepentingan untuk mahasiswa. Nah, itu juga harus kita kendalikan. Dan yang terakhir adalah meneliti kebenaran pencatatan data rekam medis sesuai dengan kasus penyakit ya. Ini sebenarnya hanya mendukung yang penjelasan tadi ya. Oke, selanjutnya adalah deskripsi pokok kegiatan ya. Jadi, apa peran seorang petugas assembling terhadap sensus harian yang diterima? Loh Bu, kenapa kita di sini perlu membahas sensus harian? Iya, karena di dalam proses pengembalian itu kan kita harus memastikan, oh rekam medis yang kita terima ini misalnya jumlahnya dia ada 100. Sebenarnya berapa sih jumlah pasien di gawat darurat hari ini? Benar nggak jumlahnya 100? Atau jumlahnya ternyata 110? Dan 10 pasien tersebut ternyata dia langsung dirawat inap pada hari itu karena memang kasusnya benar-benar emergensi. Nah, itu nanti sebagai pengendalian kita sebagai PMIK untuk mengetahui di mana keberadaan rekam medis ini. Kenapa yang hanya dikembalikan 100 padahal jumlah pasien di sensus harian itu jumlahnya adalah 110 ya. Jadi kita mengetahui, kita bisa men-tracing sebenarnya posisi rekam medis saat ini ada di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah menandatangani buku ekspedisi sebagai bukti serah terima ya. Ini ketika sistemnya masih konvensional, masih manual. Ini masih cukup banyak juga ya di wilayah Jogja dan di Indonesia ya. Kita masih menggunakan buku serah terima. Buku serah terima ini seperti apa, Bu? Buku ekspedisi ini seperti apa? Ketika kita mengirimkan, perawat tanda tangan. Ketika perawat mengembalikan, kita tanda tangan. Tetapi dengan bantuan teknologi informasi, ini semuanya sudah bisa dilacak melalui sistem ya. Jadi di fitur permintaan dan pengembalian rekam medis ini nanti sudah mampu mengakomodir bahwa sebenarnya di sini di dalam proses kegiatan assembly ini memang sudah difasilitasi ya. Oh, ada permintaan jam 10. Kita menyediakan jam 10 lebih 5 ya. Output yang kita tarik itu nanti tidak hanya sekedar di mana posisi rekam medis itu, apakah dia sudah dikembalikan, apakah dia sudah dikirim, tetapi kita juga bisa melihat terkait dengan standar waktu penyediaan rekam medis ya. Jadi nilai output ini sebenarnya bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari kita ya, karena ternyata kebutuhan kita di assembly ini nggak hanya sekedar menyediakan untuk kepentingan pelayanan, tetapi bagaimana kita juga bisa mengevaluasi mutu bahwa proses penyediaan rekam medis, proses pengembalian rekam medis ini sudah sesuai, misalnya demikian ya. Jadi ada cukup banyak kaitan dengan mutu di sini yang memang bisa dikaitkan. Nah, yang ketiga adalah mencocokkan jumlah rekam medis dengan jumlah pasien yang tercatat pada sensus harian masing-masing ya. Tadi ya kita mencocokkan berapa jumlah pasiennya, berapa rekam medis yang kembali. Kalau memang jumlahnya nggak sama, dia ada di mana. Itu harus bisa kita pastikan. Dan terakhir adalah mengirimkan sensus harian tersebut ke fungsi analisis dan reporting ya. Jadi di sini pun juga variasinya nanti akan cukup berbeda ya di lapangan. Apakah memang ada petugas khusus bagian analisis atau memang analisis ini ya dia karena memang bagian dari fungsi assembling ya melekat aja di job desk-nya assembling gitu.
ya. Jadi ini juga bervariasi nanti di lapangan. Tetapi secara konteks memang bagian atau apa namanya pokok fungsi dari assembly ini tidak hanya berkaitan dengan mengurutkan rekam medis saja, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan memastikan kelengkapan data yang ada di dalam rekam medis tersebut. Ya, ini deskripsi pokok kegiatannya dari atau terhadap berkas rekam medis yang diterima. Jadi kalau rekam medis itu sudah kita terima, apa sih yang harus kita lakukan ya? Jadi yang pertama adalah merakit kembali formulir rekam medis bersamaan dengan itu, petugas juga menganalisis kelengkapan item data pengisian rekam medis pada setiap lembar formulir rekam medis sesuai dengan kasusnya ya tadi ya. Jadi kita itu juga menganalisis, itu fungsi kita sebagai orang assembling ya. Nah, apa saja di sini yang sebenarnya perlu kita lihat? Pertama, apabila ada tindakan medis, maka harus ada laporan operasinya. Jadi PMIK itu dalam kegiatan menganalisis ini dia harus jeli ya. Kita harus memastikan antara apa yang ditulis oleh dokter dengan formulir rekam medis yang disediakan ini, dia sudah cukup lengkap atau tidak. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam formulir ringkasan masuk keluar, kok ternyata di situ ada tindakan operasi misalnya ya, tapi kita tidak menemukan adanya laporan operasi dari dokter, ya berarti tanggung jawab kita nanti untuk mengembalikan kepada si dokter. Kita akan meminta kelengkapan pengisian rekam medis itu kepada si dokter. Kemudian apabila ada kematian, maka harus ada laporan sebab kematian. Nah, ini juga nanti kaitannya kan dengan mortalitas ya. Jadi laporan sebab kematian ini nanti cukup penting untuk juga pembuatan sertifikat kematian. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh teman-teman mahasiswa ya. Dan yang ketiga adalah apabila ada bayi lahir, maka harus ada laporan persalinan, laporan bayi baru lahir dan identitas bayi lahir. Ya, jadi memang di sini ketika kita memastikan terkait dengan kelengkapan ya, kelengkapan dari data pada rekam medis pasien ketika kita melaksanakan fungsi assembling ini ya, maka tanggung jawab kita di sini adalah benar-benar memastikan bahwa memang dia itu sudah lengkap ya, sudah sesuai dengan kasus si pasien tersebut ya. Itu demikian. Kemudian diagnosis harus ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium, dengan rongsen, maka harus ada laporan hasil pemeriksaannya. Ya, ini juga cukup jelas ya. Jadi kalau memang misalnya ada kasusnya dia adalah karsinoma mami. Loh kok dokter bisa menetapkan karsinoma? Apa alasan dokter menetapkan karsinoma? Apakah benar jaringan di dalam sel kankernya si pasien ini dia memang jenisnya adalah yang ganas, misalnya demikian ya. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Kita mau ngecek ya, kita ngecek dulu nih di laporan patologi anatomi, benar enggak dari hasil laporan PAI ini memang dia berbunyi bahwa jaringan yang ada di dalam sel kankernya si pasien ini memang sifatnya ganas. Nah, itu contohnya demikian. Oke, yang selanjutnya ini kita juga akan belajar ya terkait dengan bagaimana deskripsi pokok kegiatan rekam medis itu nanti kaitannya dia adalah untuk pencatatan ya. Jadi pencatatan dari kegiatan analisis ya atau ini bukan penelitian ya sebenarnya lebih tepat dia adalah untuk kegiatan analisis ya. Jadi untuk kegiatan analisis ini ya, untuk kegiatan analisis ini sebenarnya apa sih tugas dari si petugas assembling ya. Jadi tanggung jawab si assembling ini sebenarnya seperti apa? Itu juga harus kita pahami ya. Jadi ketika kita melakukan suatu analisis maka tentunya ada sarana prasarana pendukung ya yang memang kita perlukan ya. Jadi sarana prasarana pendukung ini misalnya bentuknya dia adalah seperti kertas kecil ya. Jadi kertas kecil ini kita bisa menggunakan apa namanya stick note misalnya demikian ya untuk mencatat ya data yang tidak lengkap kemudian kita tempel di halaman depan folder ya. Jadi misalnya di situ kita tuliskan bahwa ini adalah pengajuan ketidaklengkapan rekam medis yang keberapa gitu ya. Jadi ada catatan apakah pengajuan rekam medis yang ke-1, kedua, ketiga gitu. Atau mungkin bisa dimodifikasi juga stick note-nya kita berikan warna ya. Jadi stick note-nya itu misalnya kalau untuk pengajuan ke-1 warnanya hijau ya, pengajuan kedua warnanya kuning, pengajuan ketiga warnanya merah, misalnya demikian ya. Sehingga dokter itu juga aware ya, oh ternyata itu saya sudah diminta beberapa kali untuk melengkapi
melengkapi rekam medis, tetapi saya belum melengkapi, misalnya begitu. Kemudian kartu kendali yang diisi datanya, ya. Jadi kartu kendali ini sebenarnya tujuannya itu untuk memudahkan dokter mengecek sebenarnya apa sih yang belum saya lengkapi, apakah hanya tanda tangan, apakah diagnosis utama, apakah sebab kematian, ya, atau tindakan operasi, atau informasi data yang lainnya, ya. Jadi itu tujuannya kartu kendali itu sebenarnya demikian. Nah, apa saja isinya? Ya, seperti ini contohnya. Ini adalah isi contoh minimal dari kartu kendali. Boleh nggak, Bu, kalau misalnya dikembangkan? Boleh, ya, silakan nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit. Contohnya, misalnya di dalam kartu kendali ini isinya adalah tanggal yang diterima, nomor rekam medis, nama pasien, umur, alamat, tanggal masuk, tanggal keluar, lama dirawat, keadaan pasien keluar, diagnosis utama, diagnosis kedua, ketiga, ini maksudnya dia adalah diagnosis komorbid ada apa enggak, komplikasi ada apa enggak, gitu ya, diagnosisnya. Kemudian tindakan medis atau operasi, sebab kematian, siapa dokter yang merawat, ruang atau bangsal perawatannya, kelas perawatan, peserta, dia peserta apa? BPJS, non BPJS, ya, askes atau non askes, ya. Kalau zaman dulu istilahnya askes, ya. Kemudian ketidaklengkapan data dari rekam medis. Nah, di sini nanti apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan rekam medis tersebut, ya. Kalau memang rekam medisnya itu telah lengkap, maka kita menyerahkan berkas rekam medis dan kartu kendali ke bagian coding dan indeksi. Tetapi, ya, ketika rekam medis tidak lengkap, ya, jadi kita tentunya juga ada perlakuan yang lainnya, ya. Jadi ketika rekam medis itu sudah kita ketahui bahwa dia lengkap, ya berarti secara prinsip ini bisa dilanjutkan ke proses pengolahan rekam medis yang berikutnya, gitu loh sebenarnya, ya. Jadi kaitan nanti terkait dengan pembahasan coding di sini adalah terkait dengan fungsi di dalam siklus pengolahan rekam medis, ya. Jadi rekam medis lengkap kita serahkan ke bagian coding, ya. Kemudian dari coding ini nanti juga akan menyerahkan sensus harian, ya, kita menyerahkan sensus harian ini, sensus harian yang diterima tadi, ya, ke bagian analisis dan reporting, ya, karena data juga dibutuhkan oleh mereka. Bagaimana ketika ini sudah dimuat dalam suatu pengembangan yang elektronik, ya, ya kita nggak usah menyerahkan sensus harian, kan sensus harian itu merupakan output, ya, output dari input terkait dengan data pasien dirawat inap, data pasien dirawat jalan, ya, tergantung dari jenis pelayanannya, ya, dia merupakan suatu output. Jadi nggak ada proses serah terima ketika itu bentuknya adalah elektronik, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita membahas pengolahan rekam medis, yang pertama harus kita perhatikan adalah apa sistem atau jenis rekam medis yang telah digunakan di rumah sakit tersebut. Karena perlakuannya nanti akan berbeda ketika dia manual dan yang elektronik. Selanjutnya, bagaimana, Bu, ketika rekam medisnya tidak lengkap? Tadi kita menempelkan kertas kecil atau stick note pada halaman folder paling depan. Menggunakan buku ekspedisi, menyerahkan berkas rekam medis yang tidak lengkap kepada unit pencatat untuk diteruskan ke petugas yang bertanggung jawab. Jadi, kita akan mendistribusikan kepada dokter, kepada perawat, atau kepada profesional pemberi asuhan lainnya untuk meminta beliau melengkapi rekam medis yang masih belum lengkap. Kemudian menyimpan kartu kendali berdasarkan tanggal penyerahannya. Kenapa, Bu, ini kok disimpan berdasarkan tanggal? Kenapa bukan berdasarkan nama dokter? Karena kita harus bisa mengendalikan pada hari ini rekam medis mana saja yang sudah kita kirimkan kepada dokter. Kalau sudah kita kirimkan, maksimal pengembalian tidak lengkapnya kapan? 2 kali 24 jam, ya. Jadi 2 kali 24 jam ini sebenarnya untuk proses melengkapi kembali rekam medis yang belum lengkap. Tapi kalau rekam medis setelah digunakan oleh pelayanan, digunakan untuk pemeriksaan pasien dirawat jalan, digunakan untuk rawat inap pasien dirawat inap, ya dia kembalinya 1 kali 24 jam. Gitu. Maksimalnya pengembaliannya itu 1 kali 24 jam, ya. Kita harus bisa memaknai apa yang ada di dalam standar pelayanan minimal rekam medis. Tetapi untuk proses melengkapi rekam medis yang belum lengkap ini boleh di dalam angka 2 kali 24 jam. Ya, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab di sini terkait dengan kualitas? Ya, yang pertama adalah subkomite atau panitia rekam medis, ya. Jadi di sini terwakili itu dari unsur PPA, ya, profesional pemberi asuhan. Siapa sih profesional pemberi asuhan ini? Ada dokter, ada perawat, ya. Perawat nanti juga bisa diwakilkan. Kalau rumah sakitnya cukup besar, ya berarti nanti diwakili dari perawatnya. Misalnya ada yang dari perawat untuk yang
rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, misalnya mau terwakili seperti itu. Tetapi kalau misalnya lingkupnya itu vaskesnya kecil, ya minimal ada perwakilan dari perawat, ya perawat senior misalnya begitu ya. Dan juga nanti misalnya ada dari farmasi, ya. Nanti dokternya aja kalau misalnya variasinya cukup banyak di sana cukup besar ya, dokternya juga kita lebihkan ya, lebih dari satu. Dokter penanggung jawab pelayanan ya, atau misalnya kepala ya, kepala bidang pelayanan medis ya, atau misalnya kita akan melibatkan ketua komite medis untuk menjadi apa namanya anggota di dalam panitia reka medis ini. Kenapa demikian? Karena dokter itu nanti yang akan diposisikan sebagai ketua. Ya, jadi bukan orang reka medis. Meskipun namanya adalah subkomite atau panitia reka medis, tetapi yang menjadi ketua itu adalah dokter, bukan orang reka medis. Yang orang reka medis di mana, Bu? Apakah kita masuk di situ? Jelas kita masuk di situ ya, tetapi kita nanti sebagai sekretaris ya. Jadi PPA di sini adalah semua tenaga kesehatan yang terlibat di dalam proses penggunaan reka medis. Ya, jadi kalau misalnya ada ahli gizi, ya ahli gizi kita masukkan. Dari laborat ya nanti kita masukkan gitu ya. Dari radiologi kalau ada ya kita masukkan ya. Jadi tergantung nanti sebagai berapa besar ya rumah sakit tersebut ya. Kemudian PMIK atau pelaksana ini juga bertanggung jawab, khususnya dia adalah petugas assembling yang bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan pengisian reka medis ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan assembling atau penataan atau perakitan reka medis itu ya. Secara prinsip ini penerapan di masing-masing rumah sakit berbeda, tetapi kita bisa melihat gambaran secara kasarnya. Misalnya ya, untuk reka medis rawat jalan itu waktu merakit itu yang pertama adalah formulir identitas ya. Kemudian tanggal waktu, anamnesis, rencana penata laksanaan, hasil lab, hasil pemeriksaan lain, salinan resep, odontogram dan lain-lain ya. Untuk yang gawat darurat seperti apa? Ringkasan riwayat klinik ya, lembar klinik, kemudian kalau ada ya hasil lab, hasil pemeriksaan lain, lembaran pasien gigi dan mulut odontogram, salinan resep dan lain-lain ya. Nah, kemudian siapa nanti yang memang berkaitan dengan si petugas assembly, tentunya ada dokter, ada perawatan, ada profesional pemberi asuhan lainnya, dan administrasi pasien. Mereka ini nanti akan banyak berkomunikasi dengan kita, karena kita yang memastikan kelengkapan dari pengisian data mereka. Ya, jadi sebenarnya ini hubungannya nanti timbal balik ya. Apa yang mereka isi nanti akan kita cek, apa yang kita cek, dan ternyata perlu ada feedback ya, kelengkapan kembali pengisian reka medis ya mereka nanti akan mengisikan kelengkapan tersebut. Nah, jika pasien dengan tindakan medis, ya formulir yang perlu ditambahkan pada rawat jalan itu ya artinya ada persetujuan tindakan medis atau informed consent, ada persetujuan anestesi, ada catatan tindakan, baik itu bentuknya laporan operasi atau misalnya ternyata tindakannya dia adalah CT scan ya berarti ada hasil CT scan-nya seperti itu. Jadi di sini PMIK memang harus bisa menelusur ya, harus bisa menelusur. Ketika ada kasus demikian, maka formulir apa yang minimal harus ada di dalam berkas rekam medis tersebut itu adalah tanggung jawab kita. Kemudian untuk rekam medis rawat inap bagaimana jika ada tindakan medisnya sama, secara prinsip sama. Ada persetujuan tindakan medis, ada persetujuan anestesi, catatan pre dan pre-op dan pre-anestesi, catatan pembedahan, catatan post-op dan post anestesinya seperti apa, serta hasil PA jika memang itu kasus neoplasma yang membutuhkan pemeriksaan patologi anatomi. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari urutan assembling reka medis. Ibu, apakah ini boleh berbeda? Boleh. Kalau istilahnya misalnya, contoh yang nomor 3 itu. Di sini namanya adalah formulir catatan perkembangan terintegrasi atau integrated note atau CPPT. Misalnya di sana namanya adalah formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ya nggak apa-apa. Ya maksudnya adalah formulir integrated note ini, misalnya demikian. Nah, kenapa ini Bu Kori kasih warna berbeda-beda? Ternyata kode warna ini juga bisa memudahkan dokter dan perawat serta profesional pemberi asuhan lain untuk mengidentifikasi sebenarnya formulir apa sih yang harus saya isi gitu. Jadi nanti ketika kita melakukan perancangan desain formulir itu ada guide-nya ya. Jadi ada guide atau petunjuk yang menunjukkan bahwa kode yang berwarna biru itu adalah formulir yang harus diisi oleh dokter, yang berwarna hijau itu yang harus diisi oleh perawat, yang berwarna ungu itu yang harus diisi oleh farmasi, dan yang tidak berwarna ya atau cukup aja polos gitu ya atau hitam gitu ya, itu adalah formulir yang sifatnya
sifatnya memang umum, misalnya begitu ya. Jadi pemanfaatan warna itu cukup membantu lah ya, cukup membantu kita untuk mengidentifikasi dengan mudah sebenarnya formulir mana yang harus diisi. Nah, kemudian apakah memang warna ini memang harus seluruh satu lembar formulir ini dikasih warna biru semuanya ya. Jadi bahan kertasnya itu memang sudah menggunakan bahan kertas berwarna atau harus cukup menggunakan cat ya. Jadi seperti binder-binder kalian itulah ya. Kalian kan punya binder ya untuk mencatat pada waktu apa namanya perkuliahan. Itu kan juga ada cat-nya ya, ada lidah-lidahnya ya, lidah formulirnya. Itu kan tujuannya untuk mengidentifikasi ya. Di mana sih sebenarnya formulir itu? Itu kita rancang dalam formulir ya. Jadi cat itu tujuannya nggak hanya sebagai dia untuk pemisah antara formulir yang satu dengan formulir yang lain, tetapi rancangan desainnya juga kita buat seperti itu loh, supaya kita nanti mudah, itu maksudnya demikian. Ya, selanjutnya ini ada contoh kartu kendali ketika rumah sakit masih menggunakan modelnya yang kartu dalam bentuk kertas ya. Model ini sekali lagi bisa dikembangkan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kenapa kok yang di sini ada checklist, yang di sini nggak ada, Bu? Ya ini hanya modelnya ya. Kalian boleh menggunakan mau yang mana. Contoh misalnya ini checklist kendalinya hanya ada 12 ya, ada 12 form. Ini tinggal kita centang. Waktu assembling kita ngecek, oh pengantar untuk dirawat atau admission note sudah ada ya, berarti kita centang ada. Surat persetujuan umum sudah ada, kita centang ada. Nah, ini kalau misalnya kita membuat dalam bentuk elektronik kan enak sekali ya. Isi formulirnya ini kita tuangkan di dalam rekam medis elektronik kan itu sangat cukup membantu kita dibandingkan kita menggunakan yang modelnya kertas. Kemudian ini yang kartu kendali ya, kartu kendali inilah tadi yang akan menjadi suatu pesan atau message kepada si dokter atau perawat atau profesional pemberi asuhan yang lain. Sebenarnya yang mana sih yang belum dilengkapi gitu loh. Ini kan ada ketidaklengkapan nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 itu kita tuliskan di situ. Nah, ini juga salah satu contoh ya, contoh proses pengendalian rekam medis ya. Jadi di sini bisa kita perhatikan, berikan tanda centang pada kotak yang sesuai. A. Admin bangsal, B. Petugas assembling. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata si petugas admin bangsal ini bisa berkontribusi untuk membantu kita dalam mengendalikan formulir yang harus ada di dalam rekam medis sesuai dengan kasus pasien. Makanya di bagian atas ini kita ada checklistnya juga, bagian penyakit ya. Karena isi kasus ini nanti tentunya isian di dalamnya juga akan berbeda. Kita membahas masalah perinatal ya, kita misalnya membahas masalah obsgin ya, kita membahas masalah ICU, jenis formnya itu nanti akan bervariasi. Jadi itu kan nanti kita berikan formulir yang harus ada ini kan sebenarnya kita sesuaikan dengan kasusnya. Kalau misalnya gigi ya berarti kayak tadi ya harus ada odontogramnya. Kalau dia ada tindakan medis ya berarti harus ada inform consent-nya ya. Kalau harus ada laporan operasinya ya. Jadi ini akan cukup membantu dan memudahkan sekali bagi kita untuk petugas assembling untuk memastikan ketersediaan formulirnya ya dengan kalau ini modelnya dibantu oleh admin bangsal. Nah, selanjutnya apa fungsi terkaitnya? Ya, fungsi terkaitnya itu dengan pencatatan di rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap ya. Kita itu bertanggung jawab terkait dengan pencatatan kelengkapan isi data rekam medis pada setiap formulir, penggunaan formulir yang digunakan, memberikan nomor rekam medis di PK bersalin untuk bayi baru lahir ketika di rumah sakit tersebut masih menggunakan model pemberian nomor rekam medis yang masih konvensional. Tetapi ketika itu sudah terotomatisasi, maka fungsi ini nanti akan hilang, sudah dibantu dengan sistem. Yang kedua, fungsi pencatatan dan pendaftaran pasien, baik itu rawat jalan maupun itu rawat inap ya. Kita bertanggung jawab di sini, baik itu untuk penggunaan formulir ya, pelayanan pasien maupun penggunaan nomor rekam medis agar tidak terjadi duplikasi. Nah, ini kan bahasa yang masih dalam konteksnya itu manual sekali ya. Bu, kenapa sih masih ada yang manual? Ya memang masih ada ya, masih cukup banyak sekali dan ini memang menjadi peluang untuk riset kita. Kenapa umumnya di puskesmas ya, di klinik ya, dokter keluarga itu masih cukup banyak yang menggunakan model nomor-nomor yang manual sehingga masih memungkinkan terjadinya duplikasi. Tetapi sekali lagi ketika kita sudah dibantu oleh sistem, maka nomor rekam medis kan akan kita buat unik ya. Dia nanti yang akan menjadi key atribut ya.
dalam pengembangan sistem informasi tersebut ya. Jadi keterkaitan dengan entitas-entitas yang lain ini nomor rekam medis inilah yang nanti akan menjadi kunci ya. Makanya nomor rekam medis ini sangat penting sekali ya. Nomor rekam medis ini sangat penting sekali. Dia nanti yang akan digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan dengan entitas yang lain ketika kita mengembangkan suatu sistem informasi ya. Jadi itu diharapkan memang nggak boleh lah ya yang namanya sampai terjadi duplikasi. Nah, pertanyaannya, Ibu, kalau ini tadi kan yang duplikasi nomor rekam medisnya. Bagaimana ketika petugas assembling itu menemukan berkas rekam medisnya yang duplikasi? Jadi awalnya itu pasiennya itu sudah pernah periksa, sudah ada rekam medisnya. Di pemeriksaan selanjutnya dia ngakunya itu belum pernah periksa ya. Jadi pengakuan belum pernah periksa ini mungkin karena takut ya, takut dimarahin sama petugas atau seperti apa. Dan petugas ternyata menemukan nomor rekam medis yang lamanya. Nah, maka langkah yang harus dilakukan adalah kita menggabungkan rekam medis tersebut ya. Kita menggabungkan rekam medis tersebut, kemudian nanti ada rujukannya. Nomor rekam medis 101 digabungkan dengan nomor rekam medis nomor 99 ya dan nanti formulir rekam medisnya juga kita pindahkan ke nomor rekam medis yang dirujuk tadi. Nah, bagaimana itu ketika sudah mengembangkan sistem informasi? Kita tulis saja di nama pasien. Kalau nomor kan memang dia hanya bisa angka ya yang dimasukkan. Tapi di nama itu kan nanti bisa kita modifikasi ya. Di nama juga nanti ada catatan di situ bahwa gabung dengan nomor 99. Misalnya demikian ya. Jadi memudahkan kita ya. Kita di sini dalam arti luas ya. PMIK yang bekerja di bagian assembling, PMIK yang bekerja di bagian filing, PMIK yang bekerja di bagian pendaftaran ya, karena itu menjadi suatu bagian yang mungkin hanya sederhana ya, tetapi kontinuitas atau kesinambungan informasi rekam medis ini yang harus dijaga, dan kita sebagai PMIK lah yang mengatur strategi itu ya. Fungsi coding dan indeks yang bertanggung jawab terhadap pengkodean ya, jelas ya tadi ya, kita orang assembling juga berkaitan dengan coding, karena ketika assembling itu menemukan bahwa ternyata diagnosis dokternya itu belum ada, ya bagaimana nanti si coder akan memberikan kode penyakit. Kemudian fungsi analisis reporting yang bertanggung jawab dengan pengumpulan pengolahan data rekam medis untuk disusun laporan kegiatan pelayanannya ya. Ini tadi sumbernya dari data sensus harian. Jadi kalau sensus harian sudah kita gunakan di bagian assembling, maka ya selanjutnya kita serahkan ke bagian indexing. Ya, ini contoh ya. Ketika kita menemukan tadi ada data atau informasi atau rekam medis yang masih belum lengkap, maka tanggung jawab kita adalah untuk mengevaluasi juga angka ketidaklengkapan rekam medis tersebut. Nah, angka ketidaklengkapan rekam medis ini biasa disebut dengan incomplete medical record ya. Nah, cara perhitungannya di sini adalah kita akan melihat bahwa dalam periode tersebut rekam medis yang diterimanya itu ada berapa ya, kemudian berapa rekam medis yang tidak lengkapnya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya jumlah berkas rekam medis yang tidak lengkap dibagi dengan jumlah berkas rekam medis yang diterima dikali 100%. Ya. Kemudian nanti misalnya nih di sini kita buat contoh ya. Bu, rekam medis yang pulang itu ada 100. Yang tidak lengkap ada 20. Berarti berapa persentase angka IMR-nya? 20%. 20% dari mana? 20/100 dikali 100%. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika kita menemukan tadi ada 20% berkas rekam medis yang belum lengkap, maka akan kita kembalikan kepada dokter yang bersangkutan. Jangan lupa ketika kita mengembalikan kepada dokter yang bersangkutan perlu dilampiri dengan adanya kartu kendali supaya memudahkan dokter, perawat maupun PPA lainnya untuk mengidentifikasi item data mana yang belum dilengkapi. Kemudian kita di sini juga memastikan isi data rekam medis ya yang sering tidak lengkap dan petugas yang bertanggung jawab terhadap pencatatan pelayanan klinisnya. Contohnya jenis formulir yang sering digunakan, yang jarang digunakan, yang tidak pernah digunakan. Bu, kenapa kita perlu mengidentifikasi data-data seperti ini? Ya nanti pimpinan unit rekam medis akan membuat suatu kebijakan, akan membuat suatu keputusan ya. Jadi ini nanti menjadi suatu dasar pertimbangan bagi pimpinan itu untuk membuat suatu arah kebijakan. Kalau memang rekam medisnya itu tidak pernah digunakan, mungkin memang nggak ada kasus pasien ini di tempat kita. Kalau memang rekam medis itu sering digunakan, artinya di dalam proses perencanaan itu harus kita
cetak dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan formulir-formulir yang jarang digunakan. Nah, kaitannya sampai sejauh itu ya, data-data atau fungsi yang bisa dihasilkan dari kegiatan assembling reka medis. Nah, selanjutnya ada juga istilah reka medis bundle atau delinquent medical record. Loh, apa bedanya DMR dengan IMR? Kalau di IMR tadi itu kan kita menghitung ketika reka medis itu dikembalikan dari bangsal ke reka medis ya. Itu. Jadi pada waktu 1 kali 24 jam itu kita cek ya kelengkapannya itu seperti apa, dihasilkanlah angka IMR. Ternyata setelah dihasilkan angka IMR ini kan orang rekamedis tahu nih tadi masih ada 20% yang belum lengkap, kita kembalikan ke dokter. Lah kok setelah dikembalikan kepada dokter itu ternyata dokternya masih belum melengkapi, atau misalnya setelah kita kembalikan kepada perawat ternyata perawatnya itu belum melengkapi, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengevaluasi, kita akan menganalisis angka delinquent medical record-nya, angka rekam medis yang bandel. Rumusnya apa? Jumlah berkas rekam medis yang tidak lengkap setelah dilakukan pengembalian dibagi jumlah seluruh berkas rekam medis seluruhnya yang diterima ya. Jadi kita hanya akan melihat tidak lengkapnya itu dari angka yang bandel yang sudah dilakukan proses pengembalian tetapi masih saja belum lengkap. Oke, yang selanjutnya adalah tadi formulir-formulir ya. Ada buku catatan penggunaan nomor reka medis, kartu kendali. Sekali lagi buku ini hanya akan ada ketika rumah sakit tersebut masih menggunakan sistem yang sangat konvensional. Kemudian kartu kendali ya untuk pencatatan data reka medis guna pengendalian ya, mengendalikan berkas reka medis yang tidak lengkap, melacak keberadaan rekas reka medis tersebut dan menghitung angka IMR medical record. Formulir ini bisa kita kembangkan dalam bentuk manual maupun elektronik. Ya, selanjutnya kita membahas terkait dengan konsep pelayanan coding index ya. Coding index ini mungkin Bu Kori lebih banyak membahasnya terkait dengan coding ya. Jadi coding ini nanti bukan kita membahas terkait dengan bagaimana tata cara mengcoding, bagaimana cara menentukan item, bukan itu ya. Kita kaitkan dengan proses pengolahan reka medis ya. Jadi sebenarnya di posisi apa sih orang coding itu berkaitan dalam proses manajemen reka medis itu ada di mana? Yuk sekarang kita pelajari ya. Nah, di sini Bu Kori perlu mengenalkan terlebih dahulu bahwa di era digitalisasi ini, di era teknologi informasi 4.0 ini sudah ada yang namanya Computer Assisted Coding atau CAC. Dan ini sudah cukup banyak dikembangkan ya di beberapa negara. Bahkan ini ada suatu penelitian ya, penelitian yang sudah dipublikasi di HIMSS ya, di Health Information Management Journal ya. Ini dia menggunakan metodenya narrative review. Di sini dilakukan suatu penelitian ya, suatu penelitian dengan menggunakan model narrative review untuk melihat seperti apa sih sebenarnya CAC ini berperan ya bagi seorang clinical coding profesional ya. Bagaimana nanti keuntungannya, keterbatasannya dan dampak yang bisa ditimbulkan dengan adanya peran CAC. Ini sudah dilakukan suatu penelitian di sini. Dan ternyata di sini yang menjadi bagian penting yang perlu kita soroti adalah di bagian conclusion ini. Coba bisa kita lihat bersama-sama ya bahwa profesional profesional clinical coding dengan adanya proses pengembangan CAC ini nanti bisa menjadi suatu masa depan, menjadi suatu peluang ya, menjadi suatu peluang yang menguntungkan bagi karir dari clinical coding profesional ya. Tetapi memang yang perlu dilihat di sini ada bagaimana nanti cara kita sebagai clinical coding profesional ini untuk melakukan suatu kegiatan analisis ya, analisis. Kemudian bagaimana juga nanti pengembangan strategi dari manajemen untuk perubahan dari yang awalnya memang hanya coding yang manual menjadi suatu yang elektronik ya. Jadi bagaimana nanti benar-benar yang namanya computer assisted clinical coding ini memang bisa berhasil ya untuk membantu pekerjaan dari seorang clinical coder ya. Dan tentunya di sini kalau kita melihat ya bagaimana progres untuk yang di Indonesia sudah ada ya, sudah ada. Tetapi memang masih banyak terbatas pada fungsi pencarian saja, belum yang dia itu lebih kepada pendukung keputusan. Nah, selanjutnya ternyata sudah ada juga hasil riset ya, ini terkait dengan multimodal machine learning untuk automatic ICD coding ya. Ini menarik sekali ya menurut Bu Kori. Jadi di dalam penelitian ini, di dalam penelitiannya Keang ya, Keang ini ternyata
dia membuat suatu model arsitektur ya pada untuk memprediksi kode ICD ya. Jadi dia mengkategorikan data dari rekam medis elektronik itu dikategorikan menjadi bentuknya dia ada yang teks, ada yang tabular. Kalau teks di sini diperoleh informasinya itu dari formulir discharge summary atau di dalam formulir ringkasan pulang dari hasil EKG, dari hasil radiologi, dari catatan perawat. Itu dikategorikan menjadi teks. Kemudian data tabularnya ini dari admisi ya, kemudian ada dari lab ya, dari resep obat. Nah, itu dikategorikan menjadi tabular. Nah, dari sini ternyata masih ada proses pengolahannya ya. Proses pengolahannya itu menggunakan model teks CNN. Ada yang model by direct ya, LSTM. Kemudian ada juga yang untuk yang model datanya ini dia yang tabular itu menggunakan decision tree. Nah, ini sebenarnya bisa mahasiswa kalau tertarik ini bisa ya. Nanti kalian akan dikenalkan juga terkait dengan data mining ya. Sebenarnya ini arahnya ke ini ya, karena dia menggunakan machine learning ya. Ini dia menggunakan machine learning. Nah, dari sini ya nanti ketika si pemodelan dari si machine learning ini sudah digunakan ya, kemudian nanti sistem akan kita buat formulanya ya. Jadi orang rekam medis di sini berperan untuk membuat formula atau model arsitektur tadi ya. Model arsitekturnya sudah jelas, bagaimana nanti formulasi konsepnya, kemudian orang IT nanti yang akan mengembangkan. Jadi memang kita perlu berkolaborasi dengan tim IT ya. Dari sini nanti kita bisa melakukan prediksi. Sebenarnya kalau misalnya ada kasus diagnosis seperti ini dengan hasil pemeriksaan lab seperti ini ya, hasil EKG-nya seperti ini, maka kemungkinan prediksi ICD-nya itu berapa ya? Karena ranah kita adalah untuk memprediksi ICD, bukan diagnosis ya, bukan diagnosisnya, tetapi kode ICD-nya ini kita prediksi berapa sih sebenarnya kode tersebut gitu dari data rekam medis yang sudah diinputkan ya. Jadi dari data rekam medis elektronik. Nah, sejauh itu ya sudah cukup maju sekali ya kalau di luar negeri. Nah, alat bantu ya. Jadi karena kita sudah tahu bahwa memang ternyata modelnya ada yang model manual, ada yang model elektronik. Nah, sekarang perlu kita ketahui juga bahwa di dalam alat bantu untuk melakukan suatu kegiatan coding ini ada yang namanya ICD dan GM. Ya, mungkin mahasiswa ini juga mulai mengenal ya untuk melakukan pengkodean terkait dengan operasi dan tindakan medis. Kemudian ada juga ICD ya, ICD-10 ya. ICD-10 ini untuk pengkodean penyakit dan masalah terkait dengan kesehatan. Kemudian ada juga daftar kode ICD revisi 10 yang dibuat sendiri oleh bagian ya. Jadi sebenarnya di sini itu yang dimaksud dia adalah kita itu kayak membuat suatu kamus gitu loh, kayak kamus daftar ICD yang sering muncul, maksudnya seperti itu. Loh Bu, apakah boleh? Bukannya ketika kita melakukan suatu kegiatan pengkodean itu harus runtut, harus mulai dulu dari volume 3, kemudian baru kita masuk ke volume 1. Iya, itu betul sekali. Secara prosedural memang seharusnya yang dilakukan demikian. Tetapi di sini ketika kita sudah berkolaborasi dengan dokter ya, kita juga sudah berkonsultasi dengan pimpinan ya, bahwa memang ternyata ini loh diagnosis-diagnosis yang sering muncul dan kita sudah memberikan kode ICD-nya, maka daftar kode tersebut bisa disahkan oleh pimpinan dan itu juga dilegalkan di dalam akreditasi rumah sakit ya. Jadi ketika kita membahas bagaimana cara melakukan coding, apakah dengan manual, ada buku ICD-nya dengan elektronik ya, atau mungkin ada aplikasinya berbasis komputer, atau memang rumah sakit memiliki kayak buku pintar, kayak buku kamus ICD ya. Tetapi ingat harus sifatnya dia adalah legal ya. Jadi harus disahkan oleh pimpinan rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah kamus kedokteran ya. Kamus kedokteran ini sebenarnya membantu kita untuk menemukan istilah-istilah kedokterannya. Kemudian ada juga ICDO ya. Ini untuk yang khusus penyakit kanker. Dan di sini memang ICDO itu tidak cukup banyak diterapkan di rumah sakit umum karena memang sebenarnya dia yang menggunakan itu adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi rumah sakit yang menjadi rujukan kanker ya atau rumah sakit khusus kanker. Dan yang terakhir adalah kamus bahasa Inggris untuk menemukan arti atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris ini pun sekarang eranya sudah elektronik. Kalian mau pakai Google Translate ya atau kalian mau masuk ke menggunakan salah satu aplikasi terkait dengan kamus bahasa Inggris itu juga bisa diimplementasikan ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya teknologi yang sudah ada dan semakin canggih ini untuk membantu proses pengkodean.
Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya. Silakan mahasiswa bisa mengakses di sini ya. Ini adalah contoh untuk yang ICD dari WHO. Jadi ini memang bisa kita gunakan secara online karena sistem ini sudah dikembangkan dengan berbasis web. Kemudian ini adalah contoh perubahan ya, ICD untuk yang perubahannya apa saja dari yang versi lama ke versi baru. Kemudian ini contoh untuk yang ICD volume 1 untuk yang daftar tabularis. Nah, tentunya teman-teman semuanya pasti sudah menggunakan ya. Ini hanya Bu Kori mengenalkan saja bahwa ini loh yang namanya alat bantu di dalam kegiatan ICD. Selanjutnya apa sih tugas pokoknya di bagian coding ini? Ya dia mencatat, meneliti kode penyakit ya dari diagnosis yang ditulis oleh dokter ya. Jadi karena kita memang harus bisa mengerjakan terlebih dahulu, memastikan terlebih dahulu bahwa diagnosis dan tindakan itu sudah diisi oleh dokter, baru kita bisa mengcoding. Sekali lagi tanggung jawab kita adalah hanya memberikan kode saja, kode operasi, kode tindakan ya, kode diagnosis. Kemudian mencatat hasil pelayanan ke dalam formulir indeks, baik itu indeks penyakit, indeks operasi, dan indeks tindakan atau sebab kematian, baik dan indeks dokter. Nah, kegiatan mencatat ini memang kalau dia menggunakannya masih dalam bentuk kertas, tapi ketika itu sudah menggunakan komputer, dia sudah berbasis elektronik, ya berarti tentunya sudah tersimpan di dalam sistem tersebut. Kemudian menyimpan indeks tersebut sesuai dengan ketentuan penyimpanan indeks, membuat laporan penyakit, morbiditas, dan mortalitas berdasarkan indeks penyakit, indeks operasi, sebab kematian. Ya. Nah, kalau misalnya rumah sakitnya ternyata rumah sakit besar, apakah tugas pokok ini harus kita laksanakan semuanya, Bu? Ya, kalau tugas rumah sakitnya sudah terlalu besar, ya mungkin akan ada beberapa subbagian. Ada petugas khusus bagian pelaporan yang mengumpulkan sensus harian. Jadi petugas indeks dan sensus harian, misalnya kayak gitu. Kemudian ada petugas pelaporan sendiri. Petugas coding pun mungkin juga lebih dari satu ketika rumah sakit tersebut sudah memberikan pelayanan yang cukup besar ya. Jadi pembagian atau kompleksitas dari tugas pokok ini yang penting itu sudah terdistribusi. Ada fungsi-fungsi yang melaksanakan. Tetapi untuk penggabungan job desk-nya ya nanti tentunya disesuaikan dengan besar kecilnya struktur organisasi yang ada di rumah sakit. Besar kecilnya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit ya. Jadi memang harus luas ya. Nah, selanjutnya apalagi kegiatan pokok dari petugas coding ini? Dia menerima rekam medis yang lengkap dan kartu kendali dari fungsi assembling. Karena kalau rekam medis sudah lengkap, artinya bisa kita coding. Meneliti dan mencatat kode penyakit ya atau sebab kematian pada kartu kendali ya. Kalau memang dia bentuknya adalah kartu. Kalau dia elektronik bagaimana, Bu? Ya udah kita tambahkan aja. Kalau udah diklik itu valid ya berarti sudah kita memvalidasi ya. Jadi pengembangan fitur itu memang sangat penting ya. Pengembangan fitur rekam medis elektronik ini memang cukup penting karena sangat membantu sekali di dalam proses pengolahan rekam medis. Yang selanjutnya kita juga mencatat data ya, tadi menyusun dan membuat daftar kode penyakit sebagai alat bantu kode. Nah, ini kan semuanya masih cukup banyak memberikan gambaran yang manual ya, tetapi ketika itu sudah dikembangkan dalam elektronik sekali lagi kita sudah cukup banyak terbantu. Kita menyimpan indeks ya, menyimpan indeks penyakit, operasi tindakan, sebab kematian ya dengan cara yang sederhana yaitu berurutan abjad ya. Jadi mengurutkannya itu berdasarkan abjad. Atau kita menggunakan model yang tunjuk silang ya. Tunjuk silang itu seperti apa, Bu? Ya, tunjuk silang itu berarti modelnya dia yang rujukan ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa di antara diagnosis utama dan komplikasi tersebut ada kaitannya. Sedangkan indeksnya disimpan secara terpisah, maka kolom tunjuk silang ditulis pada kode ICD-10 dan ICD-9JM. Nah, ini tentunya model tunjuk silang ini juga kalau bentuknya dia masih dalam bentuk yang manual, manual banget ini ya. Tapi kalau udah elektronik tuh kita tinggal men-tracing aja, sebenarnya posisinya di mana sih ini rekam medisnya ya. Itu nggak perlu kita catatkan di dalam indeks ya, karena ini sudah eranya sudah era yang elektronik. Itu contohnya ya. Tapi kalau memang ternyata di sana masih ada yang benar-benar pakainya yang kertas, seperti pertemuan Bu Kori yang sebelumnya kan kalian lihat ya, ada model gambaran kartu. Bu, benar nih masih ada rumah sakit yang kayak gitu. Ya masih ya, apalagi klinik-klinik kecil ya. Bahkan mungkin fungsi itu malah belum dilakukan ya, itu juga cukup masih banyak. Nah, selanjutnya ini adalah deskripsi pokok kegiatan ya, menyerahkan berkas rekam medis yang sudah lengkap dengan kartu kendali ke bagian filing, bila diminta untuk menyiapkan nomor rekam medis ya dengan penyakit, operasi tindakan medis sebab kematian untuk keperluan tertentu ya, mencari penyakit atau sebab kematian kemudian mencari nomornya ya. Misalnya kita ingin melihat nih untuk indeks itu dari bulan Januari sampai Desember 2021. Menyerahkan catatan tersebut ke fungsi filing ya, menyediakan indeks ya, menyusun laporan jumlah penyakit. Nah, ini sebenarnya tentunya ini berkaitan dengan yang
tugas pokok ya. Jadi tugas pokoknya apa, kemudian output kinerjanya apa. Nah, koordinasinya kita dengan siapa? Dengan assembling yang pertama ya. Coding itu akan sangat berkaitan dengan assembling. Assemblingnya jalan dulu, baru masuk ke bagian coding. Kemudian filing ya. Filing ini terkait dengan penyediaan berkas rekam medis, dokter dan PPA lain serta penjamin biaya pasien atau BPJS. Nah, formulir apa sih yang bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan coding indeks ini? Yang pertama dia adalah kartu kendali ya. Kartu kendali ini untuk memudahkan pencatatan indeks penyakit, operasi sebab kematian ke dalam formulir indeks ya. Kemudian ada juga formulir indeks itu sendiri. Kayak kemarin kan kita juga udah belajar nih, ada indeks penyakit, indeks operasi, dokter dan sebab kematian. Ingat, jenis formulir ini bisa kita kembangkan baik itu dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk elektronik. Ya, demikian ya materi terkait dengan assembling, semoga cukup bermanfaat dan memberikan gambaran kepada mahasiswa sekalian, bagaimana sih sebenarnya konsep assembling rekam medis itu ketika diterapkan di dalam model yang manual atau kertas dan bagaimana itu diterapkan ke dalam model yang elektronik. Nah, tentunya memang model yang elektronik itu sudah sangat membantu kita petugas assembling di dalam maupun petugas coding ya, di dalam mendukung proses pengolahan rekam medis ya. Dan ini pun sudah didukung oleh adanya ketentuan dari pemerintah ya, bahwa memang sekarang rumah sakit umum daerah maupun RSUP itu sudah harus mengembangkan rekam medis elektronik ya, karena kita mau membangun suatu big data. Big data itu tidak akan bisa terrealisasi ketika modelnya semuanya masih serba konvensional ya, karena standarisasi data pun harus kita atur. Interoperabilitas data ini harus kita jamin sehingga memang data tersebut bisa dimuat di dalam suatu big data yang besar bagi pemerintah. Baik, demikian ya materinya. Nanti kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi masih terkait dalam konsep manajemen rekam medis ya. Kori tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.